صل على سيدنا محمد صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita sayangi sahibatul majlis Ibu Dr. Humaira serta seluruh keluarganya. Kita doakan semoga senantiasa berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibunda beliau Hajah Titin dan juga ibu mertua beliau Ibu Suteri, ya, beliau semuanya sekeluarga semoga senantiasa dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dikabulkan hajatnya, dimudahkan urusannya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Juga tentu saja segenap ustazah, bil khusus ustazah Ummah Iha, ustazah Aisyah Alidrus, ustazah Sela Al-Jufri serta para ustazah-ustazah yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi semuanya insyaallah. Para hubabah, para syaraif, para ibu-ibu haji dan juga para calon-calon haji serta segenap hadirat, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, nenek-nenek, janda-janda, jomblo-jomblo, yang semoga semuanya dirahmati, dicintai Allah Subhanahu wa taala, disayangi, disyafaati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ramadannya sudah berlalu, akan tetapi Ramadan itu kayak ujian, ya. Ramadan itu seperti anak sekolah tuh ujian, habis selesai ujian naik kelas, kan begitu? Bukan berarti udah selesai Ramadannya, udah selesai puasanya, udah selesai lapar-laparnya, sudah selesai ibadahnya, sudah selesai Qur'annya. Enggak begitu, enggak begitu. Ada orang-orang begitu selesai Ramadan, sadaqallahul azim, Qur'annya disimpan di lemari, buka tar, datang Ramadan lagi. Ada yang begitu. Di sini juga ada. Enggak, saya ustazah, enggak itu bisa tetap dibaca, bisa Ramadan aja nggak baca. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dekatkan kita selalu dengan Al-Quran. Amin. Selesai Ramadan bukan berarti selesai sholat jamaahnya. Karena kalau bulan Ramadan tuh kan orang sholat berjamaah tuh, maghrib jamaah karena kan lagi kumpul semua atau habisnya buka, isya jamaah karena sekalian sambung sama taraweh, subuh berjamaah karena habis selesai sahur, gitu. Rapi sholat berjamaahnya di saat bulan suci Ramadan.
Begitu habis selesai Ramadan, suaminya ngajakin sholat berjamaah, udah deh kamu duluan aja. Atau istrinya ngebangunin sholat subuh sama suaminya bilang udah kamu sholat duluan aja. Ada yang suka kayak begitu? Nah ini bukan berarti selesai Ramadan sholat berjamaahnya juga selesai, nggak gitu, tetap kita harus lanjutkan. Nah nih saya mau bahas nih sekarang, apa sajakah yang selayaknya kita lanjutkan sebagai habit, sebagai kebiasaan, sebagai hal-hal baik pembelajaran selama bulan suci Ramadan, agar kita menjadi orang-orang yang sepanjang tahunnya Ramadan. Ada tuh hamba-hamba Allah sepanjang tahun mereka adalah Ramadan. Ada hamba-hamba Allah sepanjang tahun mereka rahmat Allah senantiasa tercurah kepada mereka. Ada hamba-hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa memandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Bahkan ada hamba-hamba Allah seperti Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika ditanya mata Lailatul Qadar ya Imam, Syekh, Lailatul Qadar nih kapan nih kira-kiranya nih? Ramadan ini yang kemarin ini Lailatul Qadarnya kapan sih jatuhnya tepatnya? Karena kan para wali-wali Allah tuh Bu nggak kayak kita Bu. Kalau kita nih katanya Lailatul Qadar nggak panas, nggak hujan, anginnya sepoi-sepoi gitu ya. Kalau kita cari Lailatul Qadar, kita keluar rasa-rasain suhu, rasa-rasain cuaca, lihat-liatin hal-hal yang bentuknya fisik seperti itu. Akan tetapi para wali-walinya Allah nggak gitu. Mereka punya pandangan mata menembus hingga langit yang ketujuh, bahkan menembus hingga arsy Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ditanya kapan Lailatul Qadar atau malam ini Lailatul Qadar apa bukan, mereka mah gampang, tinggal lihat aja. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Adakah jutaan malaikat turun ke langit pada malam tersebut? Adakah malaikat Jibril turun dari langit ke bumi pada malam tersebut? Gitu. Adakah transportasi langit ramai pada malam tersebut? Adakah terjadi pesta pora alam langit dengan alam bumi pada malam tersebut? Kalau kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa, tuh kayaknya ada putih-putih tuh, jangan-jangan sayapnya malaikat Jibril, nggak bisa gitu, nggak gitu ya, itu palingan pesawat lagi lewat gitu kan. Nah teman-teman sekalian yang saya muliakan, ada para kekasih-kasih Allah yang waktu mereka memang mulia. Nah buat mereka ini nih Ramadan nggak Ramadan sama aja. Syekh Abdul Qadir Jailani ketika ditanya mata Lailatul Qadar ya Imam, kapan terjadi Lailatul Qadar wahai Imam, beliau tanya lana aulakum, buat kalian atau buat kami, buat kalian atau buat saya, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika dibilang ya buat kami, Lailatul Qadarnya itu kapan kemarin itu, beliau kemudian jawab malam sekian gitu, kalau malam 27 misalnya gitu. Walakum, kalau menurut kalian kapan Lailatul Qadarnya? Syekh Abdul Qadir Jailani bilang amma lana, adapun untuk kami orang-orang seperti kami, fakullu layalina layalil qadr, tiap malam-malam kami adalah malam Lailatul Qadar. Tiap malam, udah nggak pakai nungguin malam secara khusus. Artinya setiap malam Allah turunkan rahmat buat mereka. Setiap malam Allah ijabah doa mereka. Setiap malam malaikat beristighfar buat mereka. Setiap malam malaikat-malaikat mendoakan mereka. Setiap malam Allah Subhanahu wa taala tiap malam memandang mereka dengan pandangan penuh kasih sayang. Buat para wali. Nah, buat kita-kita ini Ramadan malam-malam mulia. Kita lanjutkan. Hari-hari bulan Ramadan hari-hari mulia, kita lanjutkan.
biar kita bisa belajar memaknai hidup secara lebih serius. Biar nanti kalau kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah pun telah memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayangnya. Jadi hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Karena Bu, ternyata kematian tuh deket. Ya Bu ya? Dek, ternyata kematian itu deket, Dek. Deket banget gitu. Subhanallah, subhanallah. Umi saya tahun lalu halal lebih halal hadir apa nggak hadir? Hadir. Tahun ini nggak hadir, ya kan? Belum lama nih, berapa hari yang lalu ada ponakan teman saya, masih muda, umurnya 20-an tahun, sakit sebentar, masuk rumah sakit, meninggal. Masya Allah, Masya Allah. Kayak deket banget gitu. Sehari kita masih bisa lihat orangnya, besok udah pergi gitu kan. Luar biasa benar. Nggak sakit, nggak apa, emang waktunya ajal. Ada tuh berapa waktu yang lalu di Jakarta, kena gas, kompor gas, cuman kena ke badannya aja, yang lain-lain nggak ada yang kebakar, kebakar badan dia aja. Ya Allah, luar biasa. Allah emang kau udah punya maunya. Ibu-ibu sekalian, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah kematian yang kalian lari, nggak mau deket-deket sama kematian. Sampai kalau ada orang cerita mati, udah deh jangan cerita mati mulu, kan begitu tuh ya Bu ya. Kata Allah, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Bilang sama umatmu wahai Nabi Muhammad, kematian yang kalian tafir, kalian lari, kalian nggak mau dari kematian, fa innahu mulaqikum. Ketemu, udah waktunya datang. Nggak ada siapapun bisa mengelak dari kematian, nggak ada siapapun bisa menjauh dari kematian, nggak ada siapapun bisa lari dari kematian. Bu, yang sakit abah saya, yang meninggal umi saya. Allah kalau punya mau Bu, apa sih yang enggak? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Habib Munzir Al-Musawa meninggal di usia 40 tahun, masih ada ibunya sampai sekarang masih ada. Ibunya waktu Habib Munzir meninggal nangis depan kita nih yang lagi takziah, dia bilang, ya Allah, kan mestinya ibunya duluan yang meninggal bukan anaknya. Hitung-hitungan secara matematika tuh, ibu sama anak duluan mati siapa? Ibu. Teman-teman, kalau suami sama istri duluan mati siapa? Ya itu bisa dua-duanya, ya kan? Bisa istri duluan, bisa suami duluan. Nih ibu-ibu langsung sepakat suami. Saya bilangin loh sama suaminya loh. Insya Allah. Ibu lagi ngata-ngatain suaminya biar cepet apa gimana nih? Mudah-mudahan panjang umur semua ya. Ibu-ibu sih sekalian saya muliakan, gitu kan, Allah kalau punya mau ngambil anaknya duluan, mau ngambil orang tuanya duluan, mau ngambil neneknya duluan gitu kan, mau ngambil cucunya duluan. Kalau udah Allah mau, kita nggak bisa bilang apa-apa. Fa innahu mulaqikum. Gitu. Jadi emang mesti siap-siap, memang mesti siap-siap. Nah, apa nih yang bisa kita siapkan nih biar saat ajal datang menjemput kita dalam keadaan Allah rahmati, Allah muliakan, Allah sayangi, Allah bukain pintu. Karena memang pasti nggak bisa lari, nggak bisa lari. Ibu sekalian, sampai pernah tuh ada ceritanya, ada orang di majelisnya Nabi Allah Sulaiman. Nabi Sulaiman sebagai seorang nabi bisa lihat malaikat Bu.
Kalau kita nggak bisa lihat malaikat, jangan sok-sokan. Ya Bu ya. Di majelisnya Nabi Sulaiman, ada orang kumpul-kumpul nih barengan sama Nabi Sulaiman. Ada seorang pemuda di pojokan, diliatin mulu sama malaikat. Nabi Sulaiman lihat, ada malaikat Israel nih, malaikat maut, ngeliatin seorang pemuda. Gak lama pemudanya maju ke tempatnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, tolongin saya dong. Kenapa? Kata Nabi Sulaiman, ada yang ngeliatin saya mulu tuh di pojokan. Kata Nabi Sulaiman, kamu lihat? Kamu bisa lihat? Iya Nabi Sulaiman, dari tadi dia liatin saya mulu, saya takut. Jadinya itu siapa sih Nabi Sulaiman? Biar saya nggak takut lagi. Kata Nabi Sulaiman, itu malaikat Israel. Tambah takut ya. Beneran itu malaikat Israel. Iya, aduh Nabi Sulaiman, jangan-jangan saya ini jadi mau dicabut nyawanya, ditolong selamatkan saya Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, apa yang bisa saya buat kamu? Nabi Sulaiman tuh Bu tinggalnya di Yaman. Ya, Nabi Sulaiman tinggal di Palestina, mohon maaf. Ratu Sabanya, Bilqis Ratu Saba tinggalnya di Yaman. Yamannya itu daerah San'a. Saya pernah sampai di reruntuhan istananya Ratu Bilqis, ada di San'a sana. Nah kalau Sulaiman itu tempatnya di belakangnya Masjidil Aqsa. Saya juga udah pernah sampai di sana, diajak jalan-jalan sama Imam Masjidil Aqsa, dikasih tahu, ini di belakang sini nih, di gedung itu tuh, di bangunan itu tuh Nabi Sulaiman ketahuan meninggal dunia sesudah rayap-rayapnya tongkat. Maksudnya sesudah tongkatnya digerogotin sama rayap. Akhirnya jatuh tongkatnya, Nabi Sulaimannya jatuh, baru mereka pada tahu bahwa Nabi Sulaiman ternyata sudah meninggal dunia. Kelihatannya kayak lagi ngejagain, ngeliatin mereka kerja gitu. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, Nabi Sulaiman di Palestina. Ini ada orang di Palestina nih ceritanya nih, zaman dulu ya. Dia bilang, tolong Nabi Sulaiman selamatkan saya dari malaikat Israel. Kata Nabi Sulaiman, apa yang bisa saya buat? Dia bilang, tolong bawa sejauh mungkin, kamu kan punya mukjizat. Baik, kemana kamu mau pergi? Bawa saya ke India deh. Saya nggak tahu tuh apa mau joget, apa mau lihat apa ya di India gitu kan. Dia bilang, tolong bawain saya ke India. Kayak jauh gitu India kan dalam pikiran dia, dari Palestina ke Hind, ke India. Nabi Sulaiman panggilin awannya. Oh, Nabi Sulaiman punya mukjizat. Dipanggilin awan, datang awannya, dia suruh naik awan. Kemudian Nabi Sulaiman bilang sama awan, Wan, bawa dia pergi Wan, bawa pergi ke India. Siap Nabi Sulaiman, dibawa nih pergi ke India. Sejam nyampe di India dari Palestina. Begitu nyampe di India, baru mendarat di India, nyampe, dijemput sama malaikat Israel, dicabut nyawanya di India. Habis itu malaikat Israelnya datang lagi ke tempatnya Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, Israel, ente nih bikin orang kaget aja tuh pemuda, kesian tadi sampai minta dibawa kabur ke India gara-gara kamu liatin terus. Kenapa sih kamu liatin dia terus? Jangan kayak gitu loh Israel, kesian. Kata malaikat Israel, iya saya tuh dari tadi tuh liatin dia, heran kenapa? Saya sama Allah disuruh nyabut nyawa dia sejam lagi di India. Saya heran, nih orang sejam lagi mesti mati di India, kok masih di sini aja? Gimana cara saya nyabut nyawa dia di India sejam lagi kalau orangnya masih di sini? Akhirnya dia terbang kabur dari kematian menuju kepada kematian. Nggak bisa kabur kita dari mati. Emang mestinya mati di situ ya di situ. Emang mestinya mati tanggal segitu ya tanggal segitu. Bukan karena kecelakaan orang meninggal dunia, akan tetapi karena harus meninggal dunia,
maka terjadilah kecelakaan. Itu Bu, bukan karena sakit kamu meninggal dunia, akan tetapi karena harus meninggal dunia kamu pun dikasih sakit gitu. Dan gak usah khawatir, gak bisa kabur dari kematian, kita cuma bisa siap-siap. Nah ini siap-siapnya nih apa nih? Yang pertama, yang tadi saya udah bilang, sholat jangan ditinggal. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, Imam Ghazali nyebutin nomor 1 asbab su'il khatimah, sebab kematian dalam su'ul khatimah, kematian gak bawa iman. Nomor 1 penyebabnya ninggal sholat. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, as-salatu imaduddin, man hafidhaha faqad hafidhad-din wa man bayya'aha faqad hadimad-din. Salat adalah tiangnya agama. Siapa yang salatnya bagus, agamanya bagus. Siapa yang salatnya sia-sia, dia berantakan salatnya, maka hancurlah agamanya. Nomor 1 salat. Saya yakin nih kalau bulan puasa tuh orang biasanya yang asalnya nggak sholat aja kalau bulan puasa sholat, gitu kan ya. Walaupun misalnya traweh nggak dikerjain, misal ibarat traweh nggak dikerjain, itu kalau bulan sebelum bulan puasa nggak sholat, kalau bulan Ramadan sholatnya rapi. Yang sholat sunnahnya biasanya nggak dikerjain, begitu datang bulan suci Ramadan, sholat sunnah sekurangnya tarawih biasanya dikerjain. Nah nih, habisnya bulan Ramadan jangan sampai kita tutup sejadah, jangan sampai kita cuci mukena. Cuci sih ya nggak apa-apa ya kan, jangan sampai betul disimpan sholatnya udah selesai juga gitu, nggak sampai begitu. Jadi kita sholat kita jagain lagi, terus terjagain. Kalau bisa usahakan untuk sholat berjamaah Bu. Sholatul jamaah tafdul sholatul fad bisabak wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu 27 kali lipat. Bayangin ibu-ibu nih, misalnya nih di sini nih hadir majelis tempatnya Dr. Humaira. Begitu keluar ada yang dikasih, misalnya ya, ada yang dikasih bingkisan 1, ada yang dikasih bingkisan 27. Misal ada yang dikasih kuenya 1, ada yang dikasih kue 27. Ini yang dikasih 1 kan protes, Bu dokter kok saya dikasihnya 1 aja, yang lain 7 tuh, 27 malahan, situ kok banyak banget, saya kok dikasih 1. Padahal sama-sama hadirnya, sama-sama dengerinnya, sama-sama duduknya, kan begitu ya. Demikian pula dengan sholat. Ibu-ibu sekalian, kita tuh kalau sholat duhur, mau berjamaah mau sendirian, sama-sama 4 rakaat, betul nggak? Sama-sama ngadep kiblat, sama-sama bebacaannya sama gitu. Kan nggak ada sholat kalau berjamaah baca fatihahnya sekali atau 2 kali, kalau sholatnya sendirian baca fatihahnya sekali, kan nggak begitu. Semuanya sama. Tapi yang 1 keluar sholat dapat 1, yang 1 keluar sholat dapat 27. Ada orang habis selesai sholat, misalnya dikasih 1 juta, habis selesai sholat dikasih 2.700.000. Salah. Ada yang dikasih selesai sholat dikasih 100.000, ada yang selesai sholat dikasih 2.700.000. Ada orang selesai sholat dikasih 1 juta, ada orang selesai sholat dikasih 27 juta. Nah yang kan dikasih yang 1 juta protes, orang sama-sama sholatnya kok saya dikasih 1 juta aja, dia kasih 27 juta gitu. Ibu-ibu sekalian, kelipatan dari Allah lebih besar lagi. Nggak cuman cerita antara 1 juta sama 27 juta, enggak, sama Allah lebih besar lagi. Makanya jangan sampai kita sia-siakan urusan sholat berjamaah, terutamanya jamaah subuh sama jamaah isya. Oh luar biasa, jamaah subuh sama jamaah isya. Ibu-ibu sekalian,
Katanya Nabi Muhammad alaihi wasallam, selain daripada 27 kali lipat, itu kalau jamaah Isya ada fadilah lain lagi, ada pahala lain lagi. Man shallal Isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail, wa man shallal fajr fi jamaah faka'annama qama al-lail kullah. Siapa yang ngerjain sholat Isya berjamaah, dia kayak memberdirikan setengah malam dengan ibadah. Jadi kayak habis selesai Isya, dia belum tidur dulu gitu, dia sholat dulu, ibadah dulu, baca Quran dulu, ibadah lagi, sholat lagi, ini apa, zikir segala macam, sampai jam 1 dia baru tidur. Itu sama, orang yang sholat Isyanya berjamaah terus tidur, sama kayak orang sholat sendirian, habis itu dia terus ibadah sampai jam 1. Kayak gitu pahalanya, selain daripada 27 kali lipat tadi itu. Kemudian kalau salat subuh berjamaah, faka'annama qamal lail kullah, kata Nabi Muhammad, kayak orang sepanjang malam gak tidur buat ibadah. Jadi ada orang nih malamnya tidur, salat subuhnya berjamaah. Ada satu orang lagi, itu dia gak tidur sepanjang malam buat sholat, tapi sholat subuhnya sendirian. Itu katanya Nabi Muhammad, tuh yang sholatnya berjamaah subuh sama pahalanya sama orang yang gak tidur sepanjang malam buat sholat. Ibu pernah sepanjang malam gak tidur buat sholat? Serius pernah? Gak ada yang nyaut pernah loh ini. Pernah? Gak pernah ya. Dari Isya nih gak makan gak apa, sholat aja. Habis selesai sholat, salam, sholat lagi, sholat salam, sholat lagi. Sampai kapan? Sampai adzan subuh. Ada yang pernah begitu? Enggak nih, modelnya nggak ada nih di sini. Ada. Teman-teman sekalian, itu kata Nabi Muhammad, sama orang nggak tidur sepanjang malam buat sholat, sama orang yang tidur sepanjang malamnya, akan tetapi sholat subuhnya berjamaah. Makanya jangan disia-siakan sholat subuh berjamaah. Harus ke masjid? Enggak harus di masjid, di rumah. Bahkan sholatnya perempuan di dalam rumah tuh lebih bagus daripada sholatnya perempuan di masjid, tapi jamaah. Bu, saya tinggal di Tarim, Hadramaut, Yaman. Itu kalau lagi musiman bulan Sya'ban, orang laki-lakinya pada pergi ziarah Nabiullah Hud sampai seminggu, antara 4 hari, 5 hari sampai seminggu. Mereka pergi ziarah Nabiullah Hud. Itu tempatnya jauh gitu ya, kayak dari sini ke mana ya, Bandung lah mungkin kayak gitu. Perjalanan 3 jam, 4 jam gitu ya, naik mobil. Nah itu ibu sekalian, jadi di kampung kami tuh di Tarim itu kalau lagi musiman ziarah Nabiullah Hud, laki-lakinya nggak ada, semuanya perempuan. Di kampung kami itu semuanya perempuan semua. Nah itu mereka itu karena nggak ada temen buat berjamaah di dalam rumah, kalau perempuannya sendirian sampai ngetuk rumah tetangga buat sholat berjamaah, terutamanya subuh gitu. Kalau udah subuh tuh pasti tuh ada yang ngetuk pintu rumah. Waktu itu sampai teman saya yang datang dari Indonesia heran-heran, dia udah tinggal beberapa hari di kota Tarim, waktunya ziarah Nabiullah Hud, subuh-subuh diketuk pintu, dibuka, dia bilang, selin mai jamaah, dia bilang, kamu mau sholat subuh jamaah apa enggak gitu kan. Soalnya suami saya lagi pergi ziarah Nabi Hud, saya tahu suami kamu juga lagi pergi ziarah Nabi Hud, kita jangan sampai sholat sendirian, jagain bener-bener sholat jamaah. Masya Allah. Nah sholat jamaah subuh bu, ada fadilahnya lain lagi. Sholat jamaah subuh ada fadilahnya lain lagi. Apa itu? Man shalla subuh fi jamaah asbaha fi dhimmatillah. Siapa yang ngerjain sholat subuh berjamaah, dia berada dalam tanggungan Allah, berada dalam tanggungan Allah sepanjang harinya sampai subuh besoknya. Kalau besoknya sholat subuh berjamaah lagi, dia ada dalam tanggungan Allah lagi. Apa artinya dalam tanggungan Allah? Ibu kebayang nggak kalau ada seorang perempuan ya
Dia perempuan miskin, perempuan gak pinter, perempuan yang gak cantik juga. Akan tetapi satu hari dia dikawin sama seorang laki-laki kaya raya, pinter, perusahaannya banyak, cinta sama perempuan tersebut. Kemudian dia bilang, mulai sekarang kamu berada dalam tanggungan saya. Ibu, ini kira-kira perempuan bakal kelaparan apa enggak? Enggak bakalan. Dia bakal susah apa enggak nih perempuan hidupnya? Enggak, bakal susah. Dipenuhin sama suaminya yang baik hati ini. Teman-teman sekalian saya muliakan, Allah janjikan kamu ada dalam tanggungan saya. Itu sih asuransi tingkat tinggi, Bu, menurut saya. Asuransi tingkat tinggi udah. Tanggungannya bukan tanggungan apa tuh asuransi? Prudensial misalnya atau BPJS. Bukan ecek-ecek nih, Bu nih, bukan kaleng-kaleng nih. Tanggungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya apa? Bayar asuransinya, kita bayar apa nih sama Allah? Gampang. Salat subuh berjamaah. Man shalat subuh fi jamaah asbaha fi dhimmatillah. Kata Nabi Muhammad, siapa yang ngerjain salat subuh berjamaah, dia berada dalam tanggungan Allah. Ditanggung sama Allah. Ibu-ibu sekalian, gimana dalam tanggungan Allah? Sepanjang hidup urusan gampang, sepanjang waktu nih urusan gampang. Coba ibu-ibu ingat-ingat tuh, yang ibu-ibu hari itu hidupnya susah, yang ibu-ibu hari itu tuh ada aja masalahnya, inget-ingetin sholat subuh berjamaah apa enggak tuh? Coba diingetin. Iya juga ya Ustazah, bener nih nggak jamaah nih tadi pagi nih, makanya ada aja nih sepanjang hari. Tuh cobain sekarang, pengen berada dalam tanggungan Allah, sholatlah dengan berjamaah, sholat jamaah subuh, insya Allah. Terus ada saya kasih lagi nih fadilahnya jamaah, dan ini membuat saya ibu-ibu sekalian bener-bener serius banget saya. Jangan sholat sendirian, saya kepengen sholatnya selalu berjamaah. Apa itu? Ibu-ibu sekalian saya muliakan, ada hadisnya Nabi Muhammad SAW, man shalla jamaah, man shalla fi jamaah arba'ina yawman wa adrak takbiratul ihramil imam. Siapa yang sholat berjamaah 40 hari dan dapetin takbiratul ihramnya imam, ya Bu ya, jadi jamaahnya bukan masbuk, jamaahnya selalu dapat dari awal. Selama 40 hari nggak ada yang ketinggal. Kalau mens gimana ya? Kalau men habis selesai mens sambung lagi jamaahnya. Misalnya udah dapat 21 hari kena mens, nah, habis selesai mens berarti tambahin lagi sampai 40 hari. Jamaah 40 hari, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, terus selama 40 hari bakalan dapat 2 cap. Jadi dikasih 2 tiket. Kutibalahu bara'atan, ditulis padanya 2 tiket bebas. Apa itu tiketnya? Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Selamat dari api neraka, selamat dari kemunafikan. Jadi tiap 40 hari kamu dapat cap. Cap. Apa isinya? Bebas neraka. Wih, Bu, gimana ceritanya nih kita nih biar bisa dapat tiket bebas dari neraka, sementara dosa kita udah terlanjur banyak. Betul ya? Mudah-mudahan kita bisa hidupin sholat jamaah insya Allah. Apalagi orang kalau sholat berjamaah itu, Bu, insya Allah besar kemungkinan sholatnya diterima dibandingkan dengan orang yang sholatnya sendirian. Begitu katanya baginda kita Nabi besar Muhammad. Dan sholat jamaah maghrib, isya, subuh yang kita baca aminnya bareng-bareng itu diaminkan juga sama para malaikat.
Maka ada ceritanya, ada orang, dia waktunya Isya kedatangan tamu. Akhirnya dia nerima tamu nih. Habis beres tamunya pulang, dia nyari keluar ke masjid. Masjid udah pada tutup semua, orang udah selesai semua sholat jamaah. Sedih bener. Dia di rumah sendirian, mau ngecekin tetangga, tetangga kayaknya udah pada tidur semua tuh, udah pada tutupan pintu. Ya Allah, nih hari, nih malam kok saya sholat sendirian ya, sedih banget saya. Akhirnya dia ingat hadisnya Nabi, sholat berjamaah 27 kali lipat. Ya udah deh, bismillah deh, dia sholat Isya 27 kali. Berapa rakaat tuh? Saya hitung dulu dah. 27 Bu dikali 4, 108 rakaat. Ibu terawih aja ngitungin rakaat mulu ya Bu ya. Kalau terawih nyarinya masjid yang paling cepet. Ada masjid 23, ada masjid 11 aja dah. Ini kalau misalnya ada masjid yang cuma 4 rakaat, kayaknya 4 rakaat nih yang diserbu orang. Ibu-ibu sekalian, dia sholat Bu 108 rakaat, sholat Isya selesai, sholat lagi, sholat Isya selesai, sampai 27 kali. Begitu habis 27 kali lega dia, dah sekarang saya waktunya tidur. Tidur dia, ngimpinya kayak dia sedang berada dalam rombongan orang-orang pada naik kuda, dia naik keledai. Keledai kan lebih kecil dari kuda tuh, dan lebih lama juga jalannya. Jadi nih yang depan-depan nih pada naik kuda nih, pada cepet-cepet jalannya, dia nih di belakang sendirian naik keledai. Dia berusaha untuk bisa nyusulin rombongan tapi nggak kekejar-kejar. Akhirnya dia berusaha buat ngebut. Yang paling belakang noleh, Malak, kamu kenapa? Dia bilang ini uridun ulhilakum, saya kepengen ngebarengin kalian nih, saya kepengen satu rombongan sama kalian. Orang paling belakang itu dia bilang, nggak bisa, kamu nggak bakalan bisa satu rombongan sama kita. Dia bilang, kenapa? Lianak tarakta salatal isya bil jamaah, karena kamu ninggal sholat isya jamaah. Dia bilang, lakinni qad sallaitu 27 marrah, tapi saya udah sholat 27 kali. Dia bilang, walakin aina anta min ta'minil malaikah, tapi kan kamu nggak dapat aminnya malaikat. Kita nih kalau sholat berjamaah Bu, diaminin sama para malaikat, terutamanya jamaah yang kita baca aminnya kenceng, yaitu maghrib, isya sama subuh. Jadi katanya Nabi Muhammad, idza ammanal imam fa aminu ma'ah fa inna man wafaq ta'minahu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Siapa yang kalau imam lagi baca amin, kata Nabi, bacalah amin bersama dengan imam, karena siapa yang aminnya ngebarengin aminnya malaikat, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nih habis selesai Ramadan kita masih bisa terus melanjutkan kebiasaan sholat jamaah, jangan tinggal. Ibu-ibu sekalian, saya ingat nih cerita terakhir mengenai sholat berjamaah, masih ada beberapa pembahasan lagi ya. Ini kayaknya ibu-ibu udah pernah ngantuk apa gimana nih? Enggak ya. Ibu-ibu sekalian, saya awal nikah, saya sama suami saya tuh nggak kenal Bu. Saya lihat muka suami saya sesudah akad. Ini kayaknya ibu-ibu nggak ada yang ngalahin saya nih dalam urusan nggak kenal suami sampai hari akad. Saya lihat muka dia itu sesudah halal. Jadi habis akad nikah, saya ketemu sama dia, terus dia kasih uang mahar sama saya. Saya liatin aja, ini dia nih laki saya nih. Untung cakep, kalau nggak cakep kan bingung ya nukernya. Saya lihatnya gitu, dia ngelihat saya, ya ampun, ini dia, ini bini saya. Ya udah, alhamdulillah aja kurang lebih. Sehingga sekalian, nah dia ketemu sama saya besoknya, hari itu cuman ngasih mahar aja. Habis itu besoknya dia ketemuin saya, terus dia bilang,
Ini sekarang kita udah suami istri nih. Kamu apa yang kamu minta dari saya? Dia nanya sama saya, kamu kepengen saya tuh apa gitu. Ini kalau ibu-ibu yang ditanya, kira-kira jawabnya apa, Bu? Uang bulanan sekian, saya minta tinggalnya di rumah yang sekian, gitu ya. Mungkin kalau saya ditanyanya sekarang-sekarang, barangkali, mudah-mudahan sih enggak, barangkali mungkin juga akan jawab hal-hal yang seperti itu juga, maksudnya urusan-urusan duniawi barangkali ya, tapi ya mudah-mudahan enggak lah. Tapi hari itu saya itu baru pulang dari Tarim, bahkan belum balik ke Indramayu, baru berapa hari gitu pulang dari Tarim, dan rencananya malah bukan pulang untuk berhenti, tapi pulang sebentar ketemu Umi, Abah, balik lagi gitu, kayak sebulan lah gitu, pulang terus balik lagi. Jadi saya emang bener-bener baru habis banget dicelup dari Tarim nih, Bu nih. Jadi dia nanya sama saya, kamu pengen apa? Saya bilang saya enggak mau sholat sendirian, jadi saya maunya kita sholat berjamaah. Dia bilang gini, saya yang jadi imam. Ya iyalah, masa saya mau bilang enggak, Pak RT? Itu yang saya minta dari awal sama dia. Kenapa gitu? Karena ternyata ibu-ibu sekalian, orang tuh kalau sholatnya selalu berjamaah, hatinya bakal nyatu. Suami istri sholatnya sering berjamaah, hati suami sama istri nyatu. Orang kalau ibu sama anak-anak gitu sering sholat berjamaah, suami istri anak-anak sering sholat berjamaah, hatinya bakalan nyatu. Ustazah kan laki-laki kan bagusnya sholat di masjid, jadi suami saya sholatnya di masjid, saya sholat di rumah. Kalau misalnya kayak begitu ya nggak apa-apa, ibu sholat di rumah berjamaah tapi sama siapa gitu yang ada di rumah. Tapi kan nggak selalu begitu, Bu. Kan ada waktunya suami pulang kerja atau pulang dari mana, masjid udah selesai, kan mau nggak mau sholat berjamaah, temenin lagi. Walaupun kamu udah sholat, kalau suami mau sholat temenin lagi, sholat lagi. Niatnya apa Ustazah? Ya niat aja, niat sholat lagi aja. Ibu kan nggak tahu, mungkin punya kodok-kodok zaman jahiliyah, ada sholatnya yang ketinggal, mungkin ada sholatnya yang nggak sah, ya kan, kita nggak tahu. Sholat lagi aja, usolli fardhu dhuhri. Kalau memang ini kan kodoan gitu, lillahi ta'ala, nemenin suami. Nah itu ibu-ibu sekalian, jadi penting sholat untuk berjamaah. Sekarang alhamdulillah suami saya juga nggak bisa sholat sendirian, maksudnya selalu aja berusaha untuk sholatnya selalu berjamaah. Mudah-mudahan kita semua disatukan hatinya nih, ya. Penting sholat jamaah. Itu satu yang mesti kita lanjutkan selepas Ramadan ini. Yang kedua, Quran. Bu, Qurannya jangan ditutup. Udah nggak kita baca lagi, jangan. Niatin walaupun selembar dua lembar, walaupun setengah juz tiap malam, jangan ditinggal. Saya alhamdulillah Ustazah tiap hari 1 juz, juz Quran, juz mangga. Bu, Al-Quran dibaca karena itu jadi pemberi syafaat bagi kita kelak di hari akhirat, buku petunjuk kehidupan. Ibu ya, mudah-mudahan Allah dekatkan kita dengan Quran. Jangan jauh-jauh dari Quran, baca, baca. Walaupun nggak ngerti Ustazah, nggak apa-apa. Walaupun nggak ngerti, baca. Allah senang sama hamba-hambanya yang senang baca Quran, yang rajin baca Quran, yang hidupnya dekat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita menjadi salah satunya, amin. Ibu sekalian, hal terakhir ada 2 lagi nih. Yang satu lagi sedekah. Kita kalau bulan Ramadan banyak sedekahnya nih, bayar zakat, ngasih makan orang puasa, orang buka puasa, ya kan? Pasti sedekahnya ibu-ibu tuh lebih daripada di bulan-bulan yang lain. Saya nggak tahu kalau ada orang yang walaupun bulan Ramadan tetap pelit juga, nah, saya nggak tahu deh tuh, nggak tahu tuh. Tapi semestinya atau kebanyakannya, mayoritasnya orang kalau bulan Ramadan itu jadi lebih dermawan daripada biasanya. Sekurangnya kan kalau lebaran bagi-bagi
buat ponakan, buat cucu, kan begitu ya. Nah, kita jadi banyak berbagi di bulan Ramadan sampai hari Lebaran. Jangan kita tinggalkan kebiasaan itu. Nggak kurang, tenang aja, nggak akan kurang. Kata Nabi Muhammad, ma yanqus mal minas sadaqah bal yazdad. Nggak bakalan kurang harta sebab sedekah. Bahkan bertambah. Sedekah luar biasa bener Bu fadilahnya. Luar biasa banget fadilahnya. Itu ada banyak orang-orang yang terselamatkan tersebab sedekah. Bahkan Nabi Muhammad bilang, bakiru bisadaqah fa innal bala la yatakhatta riqaba sadaqah. Berpagi-pagilah, bersegeralah ketika bersedekah, sebab bala nggak akan turun kalau kehalangan sama sedekah. Ada orang nih mau sedekah hitung-hitungan sampai nggak jadi sedekah. Ibu-ibu sekalian, tahu-tahu kecelakaan, akhirnya pergi ke tukang urut, ibu ya, keluar juga duitnya. Tuh aturan si duit itu, ibu-ibu sekalian, kalau tadi disedekahin dia nggak jadi kecelakaan, dia nggak jadi jatuh tuh dari sepeda motornya, dia nggak jadi pergi ke tukang urut gitu. Jadi memang kata Nabi Muhammad, bersegeralah bersedekah, karena memang sedekah itu mencegah seseorang dari terjadinya bala, dari terjadinya musibah. Insyaallah mudah-mudahan bisa kita terusin sedekahnya. Insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hal terakhir yang ibu-ibu mesti kerjain sesudah habis selesai puasa nih Bu ya, yaitu untuk tidak bergantung kecuali kepada Allah. Ibu berasa nggak pas bulan Ramadan itu kayak lebih dekat sama Allah? Berasa Bu? Kenapa gitu? Karena ibu lapar. Orang tuh Bu kalau lapar perutnya, anggota tubuh yang lain bakalan kenyang. Kata Imam Ghazali gitu di Minhaj, Imam Ghazali bilang, al-batn idza syabi' ja'at bihi sairul a'dha. Perut tuh kalau lagi kenyang, anggota tubuh yang lain lapar. Tapi perut kalau lagi lapar, anggota tubuh yang lain semua kenyang. Makanya ibu di saat lapar tuh, lagi bulan puasa tuh, anggota tubuh yang lain semuanya kenyang Bu. Mulut nggak demen ngobrol, mata nggak seneng nonton, telinga nggak seneng dengerin tetangga berantem, gitu kan, nggak seneng dengerin orang lagi ngobrol-ngobrol yang nggak perlu gitu. Jadi lebih banyak baca Quran, lebih banyak zikir, lebih banyak ngerjain sesuatu yang bermanfaat. Kenapa gitu? Kenapa kok iya ya kalau perut lagi lapar tuh kayak lebih deket gitu sama Allah? Emang begitu, memang begitu. Perut kalau lagi lapar, anggota tubuh yang lain kenyang, sehingga akhirnya hati lebih bisa merasakan kehadiran Allah. Begitu habis selesai Ramadan nih, jangan sampai ibu-ibu perutnya nggak pernah lapar, yang akhirnya anggota tubuh yang lain semuanya lapar. Perutnya kenyang, mata belingsatan, pengen nonton, pengen jalan-jalan, pengen lihat ini, pengen lihat itu. Waduh, telinga juga gitu, pengen dengerin ini, pengen dengerin itu, terus saja. Bukan yang bagus-bagus juga Bu yang diminta. Mulut nih pengennya ngobrol, pengennya marah, pengennya ngomel, pengennya cerita, pengennya udah. Tangan bawaan pengen ngunyah, pengen ngambil makanan, pengen belanja, pengen waduh macam-macam. Ya Bu ya, kaki bawaan pengen jalan-jalan tuh, habis lebaran orang pada jalan-jalan semua tuh. Pengen pergi ke laut ya Bu. Kenapa gitu? Karena perutnya kenyang, maka anggota tubuh semuanya pada kelaparan. Ibu kepengen hatinya nyambung lagi sama Allah. Iya ya, kok bulan tahajud, kalau bulan Ramadan kok tahajud enak, taraweh enak, bangun sebelum subuh enak. Ini kok sekarang begitu habis selesai Ramadan nih, bangun subuh susah. Jangankan bangun tahajud, subuh aja mata rasanya kayak ada lemnya. Katanya ibu-ibu eretan.
Ibu-ibu sekalian saya muliakan, kenapa bisa begitu? Itu dia Bu, perutmu kamu biarkan kenyang. Nabi Allah Zakaria ketemu sama setan. Bu, Nabi kan bisa ketemu sama malaikat tuh yang saya ceritain, bisa juga ketemu sama setan. Para nabi itu bisa lihat setan. Itu juga bisa kalau orang umurnya udah sangat tua. Kata guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, orang kalau umurnya tua banget bisa sampai kayak 100 tahun gitu, lama-lama Allah bisa bikin dia ngelihat hal-hal yang nggak dilihat sama orang umum, terutama malaikat, setan tuh dia bisa lihat ya. Jadi ibu-ibu yang modelannya takut-takutan kayaknya umurnya nggak usah panjang-panjang banget dah Bu dah, soalnya kalau panjang banget bisa lihat macem-macem tuh. Ibu-ibu sih sekalian, tapi kalau para nabi memang dari sejak kecil, sejak muda juga dikasih sama Allah muajizat atau ihasah berupa bisa lihat barang-barang gaib. Nah, Nabi Zakaria Bu ngelihat setan. Setan itu ternyata ibu-ibu sih sekalian punya banyak kunci. Ditanya sama Nabi Zakaria, Tan atau Set, itu apa tuh yang kamu bawa? Dia bilang ini nih, yo, kunci. Buat apa tuh kunci? Buat ngebukain hatinya orang yang hatinya pada ketutup karena zikir, karena ibadah tuh kekunci tuh. Saya perlu nih pakai kunci-kunci ini nih. Setiap orang kuncinya bisa beda-beda. Jadi ada yang datang ke kamu berupa bawaan pengen marah mulu sama suami, ada tuh. Ada yang datang ke ibu-ibu nih bawaan pengen ngomel mulu sama anak tuh Bu tuh. Kuncinya setan sama kamu pakai itu tuh. Adalah yang kayaknya kepengen beli ini, pengen beli itu gitu. Macem-macem, setan punya kunci-kunci masing-masing. Sebaiknya kita masing-masing nih ngeliatin diri kita sering kalahnya sama setan dari yang mana. Jadi Nabi Zakaria nanya, itu apa tuh di tangan kamu? Kunci buat ngebuka hatinya orang. Bu, kayak yang tadi saya bilang, Habib Umar bin Hafid pernah cerita, orang tuh kalau udah tua itu juga bisa lihat setan. Ada orang tua banget ngelihat setan bawa kunci banyak. Dia nanya, dia bilang, apa itu di tangan kamu setan? Setan bilang, ini kunci. Buat apa? Buat ngebuka hatinya orang. Kunci saya mana? Yang kamu biasa ngebukain hati saya. Setannya noleh, kamu? Buat kamu sih nggak pakai kunci, ngablak. Pintu kamu sudah terbuka lebar, saya nggak perlu kunci lagi. Ya Allah Bu, saya begitu dengar cerita itu dari Habib Umar bin Hafid dalam salah satu majelis beliau, saya jadi mikir, jangan-jangan saya iya juga tuh. Kayaknya setan sih nggak perlu lagi kunci buat ngebuka hati saya, ngablak terus-terusan ya Bu ya. Sampai ada orang-orang yang udah temenan sama setan. Bahkan ada orang-orang Bu yang setannya jadi takut sama dia. Kata setan, ini kayaknya jahatan dia dari saya. Sepertinya sudah waktunya saya untuk berdoa, ya Allah jauhkan saya dari kejahatan manusia. Karena emang Bu, kejahatan orang sekarang aneh-aneh Ibu ya. Ada kakek perkosa cucu, itu setan kalau baca kabar kayak begitu tuh setan bilang, kita aja nggak ada yang begitu. Ada suami Bu nenggelamin istrinya, Ibu baca nggak berita tuh berapa waktu yang lalu tuh? Ada suami ngejeburin istrinya di lautan. Masya Allah, Masya Allah. Ini setan aja bilang, kita aja setan sayang sama bini kita. Ini kok ada suami jeburin istri. Setannya bilang, ya Allah jauhkan saya dari kejahatan manusia. Ibu-ibu sekalian, kembali kepada Nabi Zakaria. Nanya nih, Set, ada nggak kunci buat kamu ngebuka hati saya? Katanya setan bilang sama Nabi Zakaria, tentu tidak ada wahai Tuan, sebab engkau adalah seorang nabi. Anta ma'asum, engkau adalah seseorang yang maksum, terjaga dari perbuatan dosa. Kami setan
kayak apapun tingkatan kami, nggak akan pernah bisa mendekati kalian. Akan tetapi pernah sekali doang kami membuatmu merasa berat, meskipun tetap bangun, cuman berat bangunnya. Sekali aja kami membuatmu merasa berat untuk bangun malam. Kapan tuh setan? Kata Nabi Zakaria, kapan itu ceritanya yang saya berat buat bangun malam? Saat engkau makan malam sampai kekenyangan. Sekali doang makan malam sampai kenyangan, tidur malam itu Nabi Zakaria berat buat bangun tahajud, walaupun berat juga, tapi itu pencapaian terbesarnya setan kepada Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Teman-teman saya sekalian, sekarang kita jadi ngerti kenapa kita selalu berat bangun malam. Betul ya? Kenapa Bu? Kekenyangan. Tiap malam kekenyangan mulu, akhirnya berat mulu buat ibadah. Mau baca Quran berat, mau apa lagi, mau hadir majelis berat. Nih yang udah di pojokan, ya Ustazah kapan sih selesainya? Tuh kenapa gitu? Udah lapar nih, perut nih udah lapar nih. Itu dia tuh setan tuh emang luar biasa Bu. Semakin kamu selalu kenyang, semakin hati kamu mudah buat dicaplok, dikuasai sama setan. Makanya Nabi ketika ditawarin, wahai Rasul, mana yang lebih kamu pilih? Maukah kamu menjadi seorang nabi yang seorang raja, atau seorang budak yang seorang raja? Nabi Muhammad memilih bal abdan nabiyya, aku lebih memilih menjadi seorang nabi yang hanya budak belaka. Ji'tu yauman wa syabi'tu yauman, biar saya lapar sehari, kenyang sehari. Nggak selalu bisa kenyang, saya maunya itu sering-sering lapar, kata Nabi Muhammad. In ji'tu dzakartu rabbi wa in syabi'tu syakartu rabbi. Kalau saya lagi lapar, saya mudah mengingat Allah. Kalau saya lagi kenyang, saya mudah bersyukur kepada Allah. Jadi nggak apa-apa, lapar tuh nggak apa-apa. Jadi kalau perut kita bilang, duh lapar nih, bilang sama dia, nggak apa-apa. Kemarin kan juga Ramadan lapar, nggak apa-apa, tungguin. Tidak setiap laparmu kamu kasih makan, Bu, Dek. Tidak setiap laparmu kamu kasih makan. Dan kalau makan nggak usah cari nafsu, nggak usah cari selera. Itu bikin hawa nafsumu semakin besar, semakin berkuasa. Kalau udah nafsu besar, ibu-ibu sekalian, nggak bisa disenggol, istilahnya senggol bacok. Tuh ada tuh istri-istri, ya Allah, baru disenggol dikit aja sama suaminya ngomel mulu, marah mulu, akhlaknya nggak bagus. Kenapa bisa begitu? Hawa nafsunya terlalu kuat. Kenapa hawa nafsunya terlalu kuat? Nggak pernah dibiarin lapar, kenyang mulu, dan kalau makan suka nyari nafsu. Makan yuk, apaan nih? Oh, nasi lengkoh. Enggak, saya pengennya nasi kuning. Nyari nasi kuning tiap hari, yang dicari nafsu terus. Akhirnya nafsunya semakin besar, semakin berkuasa. Kita akhirnya jadi budaknya nafsu kita, bukan jadi budaknya Allah. Jadi hamba nafsu kita, bukan jadi hambanya Allah. Orang Bu kalau berhasil menguasai nafsunya, dimarahin orang ama dipuja-puji orang, rasanya nggak terlalu jauh. Punya duit banyak ama nggak punya duit, rasanya nggak terlalu jauh. Lagi sehat ama lagi sakit, rasa hatinya nggak terlalu jauh. Kenapa gitu? Hawa nafsunya terdidik. Ali Zainal Abidin dicaci maki orang, malah dibilang makasih ya, makasih. Apa yang Bapak sebutkan tadi sedikit dari aib-aib saya yang Bapak tahu, yang disimpan di sisi Allah jauh lebih banyak lagi. Bisa begitu.
padahal habis dicaci maki orang. Kenapa gitu? Hawa nafsunya terdidik. Terdidik dengan apa? Nggak dikasih. Tiap kali dikasih pengen ini pengen itu, nggak pernah dikasih. Lama-lama terdidik. Insya Allah mudah-mudahan 3 hal ini atau 4 hal ini bisa kita lanjutkan sesudah Ramadan berlalu ini. Nah, ingat tadi apa yang pertama? Sholat, usahakan dengan jamaah. Kemudian yang kedua, baca Quran. Yang ketiga, sedekah, jangan ditinggal. Dan yang keempat, ya tidak bergantung kepada siapapun, bergantung hanya kepada Allah. Jangan bergantung sama makanan, Ibu ya. Usahakan untuk sering-sering merasakan lapar walaupun nggak puasa. Walaupun nggak puasa, tapi biasakan untuk laparin dulu aja, laparin dulu, udah laparnya lupa baru makan, gitu. Nah tuh, itu cara-cara seperti itu membuat kita tambah hari tambah dekat sama Allah, tambah hari tambah dekat sama Allah, sampai datang ajal menjemput kita, kita dalam keadaan iman yang terbaik, akhlak yang terbaik, hubungan yang terbaik. Allah memandang kita dengan penuh keridhaan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca suratul Fatihah. Nih yang pada bawa air boleh dibuka sekalian airnya. Kita mau minta sama Allah Subhanahu wa taala, mumpung lagi berkumpul. Orang kalau lagi kumpul semua tuh doanya mustajab. Apalagi kita habis baca maulid, kita habis baca sholawat, Ibu ya. Kita mau doa, minta sama Allah apa yang jadi hajat-hajat kita semua. Semoga Allah ijabah hajat kita insya Allah. Semoga Allah lihat kita semuanya yang kumpul pada hari ini, baik yang datang dari dekat maupun yang datang dari jauh. Mudah-mudahan Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Kita minta yang sakit-sakit biar Allah sehatkan. Kerabat, sahabat kita yang lagi pada sakit, mudah-mudahan Allah angkat semua penyakitnya insya Allah. Idrus bin Alwi Al-Jufri, ya, kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan juga yang lain-lain ini kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah sehatkan semuanya ya Allah, kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami, biniyati syifa'a ajilan syifaan la yughadiru saqaman wala alama. Yang lagi ada kesulitan, mudah-mudahan Allah angkat semua kesulitannya. Yang hatinya sedang dirundung kesedihan atas meninggalnya seseorang, atas kesulitan-kesulitan dalam kehidupan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat kesedihan kita semua insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah juga menerima amal ibadah kita selama bulan Ramadan dan kita dapat melanjutkannya sesudah Ramadan ini insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada Ramadan yang berikutnya. A'id alaina sininan ba'da sinin wa awaman ba'da awam fi afiyatin wa altafin wa ihsanin wa in'am ala ma tuhibbu tarda. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdi lana jami'al hajat. Sebutkan hajat masing-masing. Ala hadhihi niyyah bikun niyyah salihah jami'ah syamilah. Mudah-mudahan adik-adik yang sudah datang waktunya menikah, belum berjumpa dengan jodohnya, segera dipertemukan dengan pasangan yang bawa kebaikan dunia akhirat insyaallah. Yang sudah berkeluarga, mudah-mudahan rumah tangganya dijaga Allah, dijauhkan dari kejahatan-kejahatan. Mudah-mudahan Allah selalu memandang kita semua dengan pandangan kasih sayangnya. Lebih daripada itu semua, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah menutupi aib-aib kita, Allah membimbing kita hingga kita bisa menjadi hambanya yang salehah. Ala hadhihi niyyah bikun niyyah salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bacakan Fatihah sekali lagi untuk orang tua kita, keluarga kita yang meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah bahagiakan mereka dalam alam kuburnya. Buat Umi Nung binti Muhdar Asgab, dan buat semua kaum kerabat kita, buat orang-orang tua kita, buat saudara-saudari kita, buat paman bibi kita, buat ponakan kita, buat kaum kerabat kita semua, buat sahabat-sahabat kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah bahagiakan mereka dalam alam kuburnya. Jadikan kubur mereka semua sebagai raudhah min riyadil jannah. Dijamu Allah Subhanahu wa taala dengan seindah-indah jamuan di sana insyaallah. Dan kelak apabila datang ajal menjemput kita, kita pun juga semoga dimatikan dalam husnul khotimah. Pulang bawa iman Islam, menghadap Allah dengan keindahan dalam sebaik-baik keadaan. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin nabi anallahu lahum yarhamuhum yataqashahum birrahmul maghfirah waskinumul jannah birahmati sya'ullahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة بحرمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير، تؤمن لنا معاملة أهل الخير، تكفينا من جميع الفتن والمحن بؤس وضير، إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في الأمور، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونسيبا من الجنة، warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma afina min balaik wa auzi'na syukra na'maik wa adikna barda afik wa halawata munajatik. Allahumma la tada' fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها ولا مريضا إلا شفيته برحمتك يا أرحم الراحمين وبجودك يا أجود الأجودين إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, bimbinglah kami semua sesudah kami menjalankan puasa Ramadan dan ibadah selama bulan suci Ramadan. Selepas dari ini kami mohon bimbingan-Mu ya Allah, ya Allah, ya Allah, agar sisa hari-hari kami semuanya berisi Ramadan ya Allah, agar kami menjadi ahli-ahli Ramadan ya Allah, agar kami menjadi peraih-peraih rahmat-Mu, agar kami menjadi peraih-peraih surga-Mu, agar Engkau jadikan kami orang-orang yang terbebas dari api neraka-Mu, agar kami mendapatkan ampunan-Mu, agar kami mendapatkan kebahagiaan baik dunia maupun kelak di hari akhirat nanti ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon bimbingan-Mu ya Allah, agar hati kami menjadi hati yang bersih, agar hati kami menjadi hati yang jernih, agar hati kami menjadi hati yang sehat. Penyakit-penyakit yang ada dalam hati kami sembuhkanlah ya Allah. Kesombongan, iri, dengki, penyakit-penyakit lainnya sembuhkanlah dari dalam hati kami ya Allah. Penyakit hati suka pamer, penyakit hati merasa diri lebih baik daripada orang lain, sembuhkanlah ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Kami mohon kepadamu ya Allah, bimbing hati kami sebagaimana Engkau telah membimbing hati hamba-hamba yang tercinta di sisimu ya Allah. Jangan biarkan kami tenggelam dalam kesedihan, jangan biarkan hati kami tidak sabar, jangan biarkan hati kami tidak mengerti caranya berterima kasih, jangan biarkan hati kami tidak mengerti siapa yang semestinya dicinta. Ya Allah, taruh dalam rasa hati kami cinta padamu yang besar, taruh dalam hati kami rasa cinta padamu yang besar, taruh dalam rasa hati kami cinta padamu yang besar ya Allah, lebih daripada cinta kami terhadap apapun. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, kenalkan pada hati kami cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad, dekatkan kami padanya ya Allah, dan jangan pernah pisahkan kami darinya ya Allah. Allahumma ya Allah, bimbing hati kami ya Allah, agar kami bisa menjadi hamba-Mu yang solehah. Yang jadi istri di antara kami, jadikan ia istri yang solehah, mampukan ia sabar menghadapi suaminya, jadikan ia istri yang pandai bersyukur atas pemberian dan kasih sayang suaminya. Ya Allah, suami kami jadikan ia suami yang soleh ya Allah, jadikan suami-suami kami suami-suami yang soleh ya Allah, jadikan mereka imam yang baik dalam kehidupan rumah tangga kami. Anak-anak kami ya Allah, pandang mereka dengan pandangan kasih sayang-Mu, jauhkan mereka dari dosa-dosa, jauhkan mereka dari perbuatan-perbuatan tercela, jauhkan mereka dari akhlak yang tidak baik, jadikan mereka ahli sholat, jadikan mereka ahli sholawat, jangan jadikan mereka anak-anak yang dikuasai hawa nafsu mereka ya Allah. Jauhkan mereka dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik, dekatkan mereka dengan orang-orang baik, jaga anak-anak kami ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga hamba-hamba-Mu yang soleh-solehah ya Allah, sebagaimana Engkau menjaga anak para wali-wali-Mu ya Allah. Jagakanlah pula anak-anak kami ya Allah, jauhkan mereka dari narkoba, jauhkan mereka dari minuman keras, jauhkan mereka dari perzinaan, jauhkan mereka dari perjudian, jauhkan mereka dari hal-hal yang dapat menyesatkan mereka ya Allah, jauhkan mereka dari orang-orang jahat ya Allah, jauhkan mereka dari orang-orang jahat, jaga mereka ya Allah, lindungi mereka semuanya ya Allah, sehingga mereka dapat menjadi anak-anak yang kami banggakan di akhirat nanti. Dekatkan mereka dengan para ulama, dekatkan mereka dengan para habaib, dekatkan mereka dengan orang-orang soleh, dekatkan mereka dengan jalan-jalan kebaikan ya Allah. Kami minta padamu ya Allah, kami menitipkan mereka semua padamu ya Allah. Fa innaka khairu mustauda, bukankah Engkau adalah seindah-indah zat yang dititipi. Kami pun menitipkan kepadamu keimanan kami ya Allah. Tolong jagakan iman kami ya Allah, sampai hari kami meninggal dunia dengan berbekal iman, berbekal Islam yang sempurna, yang baik, yang dapat menyelamatkan kami ya Allah, hingga sampai hari kami menghadap kepadamu dan hari kami Engkau masukkan ke dalam surgamu tanpa hisab, tanpa azab, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Berkahilah semua yang hadir ya Allah, kabulkanlah segenap hajat semuanya ya Allah, bimbing kami semua sehingga kami dapat menjadi hamba-Mu yang salehah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Ketemu lagi besok dan lusa insyaallah, mudah-mudahan dalam keadaan yang lebih baik lagi. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah.